Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Yang saya hormati Ketua Bamus Depok Utara dan seluruh TKM Masjid dan Musala, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para jamaah hadirin dan hadirat yang hadir di majlis ini, mudah-mudahan dalam rangka mengamalkan salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka mentadabbur Al-Quran, tadarus Al-Quran, misalnya mereka akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, akan diberikan sakinah, ketenangan, dan juga akan diliputi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut dengan penuh kebanggaan mereka-mereka yang meramaikan rumah-rumah Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalam. Amin ya rabbal alamin. Baik, di momentum 1 Muharram ini, tahun baru Hijriah 1446, Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Baik, terkait dengan tema kajian pagi hari ini, yaitu tentang esensi muhasabah dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik. Nah, apa itu muhasabah? Mungkin sudah sering sudah sangat familiar kita mendengar istilah muhasabah. Muhasabah itu sama artinya dengan hisab. Kalau yaumul hisab sudah sering hari perhitungan. Diambil dari kata hasabah yuhasibu, muhasabah atau hisab. Jadi muhasabah itu adalah menghitung-hitung, upaya menghitung-hitung apa yang sudah kita perbuat. Kalau kebaikan, kita berharap kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keburukan, kita segera bertobat atas keburukan itu. Hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr tadi yang sudah dibacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ini perintah untuk bermuhasabah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, dan hendaklah setiap kita ini memperhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk bekal hari esok, untuk bekal hari kemudian. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa ditemukan dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, mengevaluasi dirinya, menintrospeksi dirinya, dan beramal untuk bekal hidup setelah kematian.
Jadi kita manfaatkan kesempatan hidup di dunia ini untuk memperbanyak amal. Yang amal itu akan menjadi bekal kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang ajiz, orang yang tidak cerdas, kata Nabi, adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah. Berangan-angan yang tidak dibarengi dengan amal soleh. Itu orang yang tidak cerdas. Nah, dan mudah-mudahan kita dalam rangka ya, atau di pagi hari ini, pagi yang penuh berkah insyaallah ya, di bulan yang mulia, bulan Muharram, kita dipertemukan oleh Allah di majlis ini, majlis ilmu ya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi esensi dari muhasabah adalah mengevaluasi diri kita. Ya. Ada beberapa definisi oleh para ulama yang walaupun mereka mengungkapkan dengan beberapa ungkapan, namun esensinya sama. Nah, di antara definisi yang telah dipaparkan oleh ulama adalah ayas ala syakhsu nafsahu amma fa'alat wa qaddamat liyatma'inna qalbuhu wa yata'akkadu anna ma fa'alahu muwafiqun lima syara'ahu Allah. Muhasabah adalah seseorang menanyakan kepada dirinya. Jadi bertanya pada diri kita masing-masing ya, tentang apa yang telah dia perbuat, tentang apa yang sudah dia lakukan, supaya hatinya tenang dan meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan perintah Allah, dengan syariat Allah. Jadi muhasabah itu adalah menanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan ini, apakah ini sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan syariat Allah ya, dan apakah kita melakukan dengan penuh keikhlasan, ketulusan. Nah, itu yang pertanyaan yang diajukan kepada diri kita. Itu muhasabah, untuk mengevaluasi amal perbuatan kita, apakah sudah sesuai dengan perintah Rasulullah dan kita lakukan juga sudah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu arti dari muhasabah. Lalu siapa yang diperintahkan untuk bermuhasabah? Yang diperintahkan untuk bermuhasabah itu semua orang yang beriman. Sebagaimana ayat tadi, Allah mengawali ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, bertakwalah dan hendaklah setiap diri memperhatikan terhadap apa yang sudah dia lakukan untuk bekal hari esok. Jadi setiap kita yang beriman ini terpanggil ya, untuk menunaikan perintah Allah ini. Ya. Jadi siapa yang diperintahkan untuk bermuhasabah, maka kita inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berusaha bermuhasabah. Ya, bukan hanya di akhir tahun ya, tiap saat. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, jadi kapan muhasabah itu dilakukan? Kapan sebaiknya muhasabah dilakukan? Kata Imam Ibnul Qayyim, muhasabah dilakukan qabla fi'lil amal wa ba'dahu, sebelum dan sesudah melakukan amal. Jadi contohnya kita melakukan sholat subuh, maka dievaluasi muhasabahnya, apakah sholat subuh kita sudah sesuai dengan perintah Allah, dengan contoh Rasulullah, dan niatnya sudah tulus ikhlas karenanya atau tidak. Itu evaluasi, mengevaluasi setiap amal perbuatan kita dengan mengajukan dua pertanyaan tadi. Ya. Ajukan dua pertanyaan pada diri kita masing-masing. Apakah amalan yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan juga motif niatnya semata-mata karena Allah atau tidak. Itu. Nah, kemudian bagaimana cara muhasabah? Jadi idealnya ya, sebagaimana muhasabah atau hisab itu kan perhitungan ya. Jadi idealnya muhasabah itu, kalau kita ingin lebih detail lagi ya, jadi caranya seperti saya ada putra saya di pesantren. Jadi kalau waktu liburan itu biasanya ada buku agenda masa liburan. Itu biasanya ada tuh jam 3:30 pagi bangun tidur sholat gitu kan. Kalau tertunaikan checklist gitu kan. Nah, nanti sholat subuh berjamaah ya, nanti baca Quran, tadarus dan lain sebagainya. Ya, jadi agenda
harian ya 24 jam itu ada gitu kan keterangannya. Kalau tertunaikan checklist gitu ya. Kalau tidak tertunaikan disilang. Nah, itu pun bisa kita lakukan ya. Kita buat agenda untuk diri kita ya, bukan untuk dipamerkan pada yang lain. Karena kalau dipamerkan nanti masuk kategori ria ya. Jadi kita bikin agenda harian kita itu bukan catatan kita dengan Allah ya. Jadi setiap kegiatan itu tertunaikan kita kasih tanda. Kalau tidak tertunaikan ya kita kasih silang. Apa penyebabnya ya, kita melalaikan itu sehingga kita bisa memperbaiki ke depannya ya. Seperti itu salah satu cara bermuhasabah. Nah, mengapa kita harus bermuhasabah ya? Ya pertama karena tadi ya, karena berita Allah. Kita mengamalkan salah satu firman Allah surat Al-Hasr ayat 18 tadi. Yang kedua ya, mengapa kita harus bermuhasabah? Karena muhasabah itu salah satu sarana untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikisahkan ada seorang sahabat ya. Dan hadis ini bisa ditemukan dalam sanad Ibnu Mubarak ya. Dan sanadnya la ba'sa. Sanadnya bisa diterima, la ba'sa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yattali'u 'alaikum rajulun min ahli jannah." Sebentar lagi akan masuk ke tengah-tengah kita ini seorang laki-laki ahli surga. Jadi ketika itu Rasul sedang bermajlis dengan sahabat-sahabat yang lain, lalu Rasulullah berkata seperti itu, akan masuk nih ke ruangan kita ini seorang laki-laki calon ahli surga. Nah, ternyata tidak lama kemudian masuklah seorang sahabat Ansor yang ya biasa saja penampilannya sambil menenteng ya, terlihat habis ambil wudhu ya, menenteng sandalnya. Artinya secara penampilan biasa saja. Artinya bukan sahabat yang sudah ini dengan Nabi gitu. Artinya sahabat yang biasa lah. Nah, kemudian di hari kedua Nabi juga berkata, "Yattali'u ahli jannah." Akan masuk tengah-tengah kita ini seorang laki-laki calon ahli surga. Yang ternyata yang masuk pemuda yang kemarin, sahabat Ansor tadi. Di hari yang berikutnya sama, kata Nabi akan masuk ke tengah-tengah kita seorang ahli surga, calon ahli surga. Dan yang masuk adalah pemuda yang kemarin. Jadi berturut-turut 3 kali Rasulullah mengucapkan dan orangnya itu saja. Nah, maka ada sahabat yang hadir di majlis itu penasaran nih, apa kira-kira rahasia pemuda Ansor ini sampai-sampai Nabi menjamin ya, bahwa dia akan menjadi ahli surga. Maka sahabat yang hadir itu Abdullah bin Amr bin As penasaran, maka dia datang ke rumah sahabat Ansor itu, yang tujuannya ingin mengetahui rahasianya gitu ya, apa kira-kira amalan yang dia lakukan sehingga sampai dapat jaminan seperti itu tanpa sepengetahuan pemuda Ansor itu. Maka Abdullah bin Amr bin As ini datang ke rumahnya ya, ingin menginap untuk beberapa hari ya, dengan alasan di rumahnya sedang ada sedikit masalah dengan keluarganya, ingin menginap. Nah, maka diizinkanlah. Setelah dia menginap beberapa hari, beberapa malam, dia pantau, dia lihat, ya, dia teliti gitu kan. Tapi tidak ada yang aneh dari amalan pemuda Ansor ini. Ya, sholat berjamaah sama-sama, ya, bekerja juga biasa gitu kan. Pas bangun malam juga sudah menjelang subuh gitu kan. Artinya sholat tahajudnya, ya itu masuk umum, ya. Artinya sudah biasa gitu kan. Sahabat-sahabat yang lain juga sudah terbiasa begitu. Tidak ada yang menonjol dari amalan yang zahir. Jadi amalan yang nampaknya itu biasa aja, tidak ada yang istimewa. Nah, setelah 3 malam berturut-turut dipantau, dilihat tidak ada yang istimewa dalam pandangan Abdullah bin Amr bin As, akhirnya dia berani menanyakan langsung gitu ya. Sebenarnya saya datang ke sini karena penasaran, karena Nabi pernah mengatakan begini. Maka kemudian kata sahabat Ansor itu, ya seperti inilah apa yang kamu lihat ya. Nah, akhirnya ketika Abdullah bin Amr sudah merasa ini, dia ingin pulang. Nah, kemudian sahabat Ansor memberitahukan ya, ada kebiasaan sahabat Ansor ini yang mungkin tidak terpantau oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As ini. Dia menjelaskan sebelum tidur, jadi kebiasaan itu sebelum tidur saya selalu
mengingat-ingat apa yang sudah aku lakukan selama sehari itu. Dari pagi sampai menjelang tidur dia ingat-ingat gitu kan apa perbuatan yang telah dia lakukan. Kalau ada pelanggaran atau ada hal-hal yang interaksi dengan sesama membuat orang lain ini, dia langsung mengevaluasi. Jadi kebiasaan aku sebelum tidur ya, jadi aku mengingat-ingat kejadian hari itu. Jadi kalau ada kebaikan, aku meminta supaya kebaikan itu diterima oleh Allah ya. Dan juga kalau aku melihat ada tetangga, saudara yang dapat kenikmatan, aku ikut senang dengan kenikmatan yang mereka dapatkan ya. Terus kalau umpama ketika dalam interaksi sehari itu aku bermasalah dengan orang lain ya, atau ada orang yang membuat aku marah, aku sudah memaafkan ya, membuat sifat marah, dendam itu. Jadi ketika dia tidur itu sudah tidak ada perasaan apapun kepada orang lain ya. Kalaupun umpama dia punya salah pada orang lain, dia memohon maaf ya, mohon ampun kepada Allah ya, dan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Itu esensi muhasabah. Jadi esensi muhasabah itu ya tidak bisa terdeteksi oleh orang lain. Yang bisa mengetahui muhasabah itu diri kita masing-masing. Dan ternyata muhasabah itu suatu amalan yang bisa mengantarkan meraih surga, sebagaimana sahabat Ansar itu akan masuk ke tengah-tengah kita seorang laki-laki calon ahli surga. Ternyata rahasianya itu, kalau secara ibadah zahiriyah ya sama dengan yang lain, tidak ada bedanya. Tapi yang membedakan dia adalah sering bermuhasabah ya, sebelum tidur dia ingat-ingat mengevaluasi dirinya. Kalau ada amal kebaikan dia berdoa supaya amal itu diterima oleh Allah. Kalau ada hal melalaikan, mengabaikan perintah Allah, dia bertaubat, yang mohon ampun pada Allah ya. Kalaupun dia bermasalah dengan tetangga, dengan keluarga, dia langsung memaafkan, membuka hatinya ya, supaya tidak ada dendam dan seterusnya. Nah itulah esensi dari muhasabah, dan itu akan meningkatkan amal ibadah kita ke depannya lebih baik ya. Ya. Kemudian juga mengapa kita harus bermuhasabah ya? Karena muhasabah itu diantara hikmahnya adalah akan meringankan hisab kita pada hari kiamat. Jadi kalau kita di dunia sering bermuhasabah ya, punya catatan harian ini untuk hanya kita dengan Allah yang tahu lah, tidak usah diindikan kepada yang lain gitu kan. Itu catatan pribadi kita ya, supaya untuk ya tadi mengamalkan salah satu firman Allah tadi. Nah, kata Umar bin Khattab dalam salah satu asarnya ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian atau bermuhasabahlah ya, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah ya. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan perbaikilah, hiasilah kalian dengan amal-amal soleh untuk bekal hari besar nanti, hari kiamat ya. Wa inna ma yakhiful hisabu yawmal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan diringankan bagi orang yang suka menghisab dirinya di dunia. Jadi kalau kita sering bermuhasabah, mengevaluasi diri kita di dunia, maka pada hari kiamatnya hisab kita akan diringankan ya. Riwayat tadi bisa ditemukan dalam Sunan Tirmizi. Jadi itu esensi dan ahamiyah ya, pentingnya kita bermuhasabah. Karena pertama kita mengamalkan salah satu firman Allah, dan juga kita meneladani ya generasi terbaik ya dari para sahabat tabi'in ya, yang mana mereka melakukan muhasabah. Begitu juga seperti seorang ulama dari tabi'in yang bernama Maimun bin Mihran pernah berkata, la yakunul 'abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Kata seorang tabi'in ini, seorang hamba tidak akan mencapai derajat taqiyah, derajat takwa ya, sebelum dia menghisab dirinya sebagaimana dia menghisab partnernya, syarikahunya, itu partnernya. Dia kalau dia punya bisnis kemudian berpartner dengan orang lain, kan bisa saling mengawasi ya, saling menilai. Nah, hendaklah kita pun dalam bermuhasabah itu mengawasi diri kita, bukan orang lain ya, mengawasi diri kita sebagaimana tadi ya, kalau kita punya partner dalam bisnis, kita akan selalu mengawasi orang itu.
Nah, muhasabah diri itu mengawasi diri kita supaya setiap amalan perbuatan kita sesuai dengan sunnah Rasul, tulus ikhlas karena Allah, ya. Sehingga amal kita menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu esensi dari muhasabah, yang mudah-mudahan di hari yang mulia ini, ya, di tahun yang mulia ini, ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih bisa mengevaluasi diri kita, ya, dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ya, mudah-mudahan taujiah atau tausiah yang singkat ini bermanfaat dan menjadi bekal dalam kehidupan kita. Ya, jadi muhasabah itu ibadah yang sifatnya senyap, artinya tidak nampak orang lain, ya, tidak terlihat oleh orang lain. Yang bisa menilai, ya, kita bermuhasabah atau tidak, ya, diri kita. Dan itu menjadi relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini, yang 1446, akan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, kita tutup majlis kita dengan membaca doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majlis kita itu majlis yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wa yukafi mazidan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al istima'ana istima'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naik kereta dari Cikini ke Gondangdia, mampir ke pasar beli minyak tanah. Insya Allah kita dipertemukan di majelis suling berikutnya yang penyelenggaranya adalah DKM Al-Malah. Ya, saya Mas Arman Ahmad, maaf ya.